Halo. Nih, hari ini saya coba lagi memperbaiki mesin rumput, tapi di sini kali ini saya akan coba membuat video tentang bagaimana cara mengiting karburator yang benar. Nah, di sini saya ada beberapa mesin yang belum dilengkapi karburator. Itu kan saya coba kita cek dulu. Kita akan ambil barang ke belakang. Yang dulu pernah saya perbaiki, cuman di sini dalam keadaan ini mesin sebenarnya sudah bisa dipakai. Ini yang saya dapatkan dari yang barang-barang bekas yang saya kumpulin. Ini sampai berapa? 1, 2, 3, 4. Di bawah juga ada masih yang belum sempat saya perbaiki, saya rakit. Nah, kali ini saya akan coba untuk memperbaiki karburator ini, karena di bagian karburator ini memang nggak ada. Dan kebetulan juga saya mendapatkan karburator yang bekas itu yang sudah saya perbaiki. Semoga nanti yang karburator satunya itu bisa berfungsi dengan baik. Kita akan coba ambil bagian yang ini. Kalau teman-teman pengen lihat, di bawah sini masih ada beberapa mesin ini. Nah, ini ada mesin di sini. Ini magnetnya masih ada. Ini juga masih ada, yang sisa ininya saja. Tutup untuk starternya itu nggak ada, nggak tahu kemana. Kita akan perbaiki dua mesin ini lagi. Nah, kita akan coba angkat mana ya, yang mudah nanti untuk kita perbaiki ini aja. Saya akan coba memperbaiki ini, memperbaiki karburatornya yang enggak ada. Oke teman-teman, kita bawa ini dulu. Lanjutkan. Nanti kan kita coba memperbaiki karburator. Di sini kan karburatornya nggak ada. Tuh ada beberapa yang sudah saya perbaiki, karburatornya sudah saya ganti bagian dalamnya, cuman saya di sini nggak ada membuat video untuk perbaikan karburator. Ada di video saya sebelumnya itu, yaitu membeli spare part untuk dalaman karburator. Kita cek mesin yang ini untuk starternya nggak ada. Nah, ini perlu saya pinjamkan tempat mesin yang lainnya nanti coba. Dan ini juga karburatornya tidak ada. Nah, di sini saya punya beberapa karburator yang intinya akan coba saya pasang. Kita akan cek dulu. Nah, ini karburator ini dan patah seperti ini, nggak mungkin kita pakai. Dan ini ada karburator juga. Nah, seal dalamnya tidak ada, seal untuk dalamannya. Kita cek lagi. Dan yang ini juga ada satu. Nah, ini juga dia. Kita keluarin dulu satu-satu. Nah, inilah teman-teman karburator yang yang akan saya gunakan nanti untuk mesin rumput ini. Nah, di sini saya sudah mengganti bagian dalamnya. Yang ini sebentar. Ada 3 komponen yang sudah saya ganti itu. Kemungkinan sudah saya pasang di mesin satunya. Oh, ini dia, ada ini. Ini. Nah, nanti kan coba kita akan perbaiki ini dulu. Yang ini kita sama-sama ngecek. Kebetulan ini lengkap komponennya, cuma seal di bagian dalamnya ini tidak ada. Nih, nanti kan coba kita carikan. Ini patah. Nah, ini sebenarnya masih bagus teman-teman, cuma di sini posisinya ini patah, jadi nggak bisa kita gunakan. Nah, kita akan coba ini, kita setel ini dulu kita setel dulu takaran minyak yang ada di dalam
apa namanya nih, mangkokannya nih seberapa yang pas supaya dia tidak banjir dan supaya tidak terlalu irit. Oke. Nah, sekarang saya akan coba membersihkan bagian ini. Saya bersihkan dulu dan saya cek dalamnya ini, karena ini ada piston dalamnya tidak ada, karena saya coba gunakan piston yang baru saya beli. Saya coba nanti cek juga bagian dalamnya ini apakah masih bagus atau bagaimana. Kita langsung aja bersihin. Teman-teman, ingat karet seal yang ada di dalam ini jangan sampai hilang. Ini perlu dilepas dulu, kita bersihin ini supaya tidak ada pasir-pasirnya di sini yang dapat mengganjal nanti ini as sininya, apa namanya, as manifoldnya itu yang masuk, supaya tidak ada pasir-pasir kecil yang bisa mempengaruhi renggangnya ini ya. Nah, sekarang kita akan buka dulu, kita cek dulu bagian dalamnya. Ini mesin yang ini saya perbaiki sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, ini akan saya coba lagi sekarang apakah dia masih berfungsi atau masih bisa hidup. Oke. Nah, ini adalah pelampung minyak. Ini fungsinya adalah mendorong tuas jarum ini. Fungsinya dari ini adalah mendorong kakinya ini untuk didorong ke depan apabila mangkokan karburator ini sudah terisi minyak, dia akan mendorong hingga menutup lubang bagian pemasukan minyak ini. Kita bersihin dulu. Ingat, di dalam sini ada lubang kecil yang tembus, itu harus benar-benar tidak tersumbat. Kalau tersumbat bahaya teman-teman, mesin nggak bakalan bisa hidup. Gimana cari lubang. Nah, itu udah kelihatan tuh. Nah. Ini saya saya kirakan ini bersih karena pasang ulang. Ini terbalik. Ada. Nah, kita pasang, lalu kita kencangin. Siram dulu pakai minyak sedikit. Nah, saya kira ini udah bersih. Kita akan ngecek ini dulu.
Ini adalah kaki untuk pelampungnya, teman-teman. Ini adalah kakinya. Ini caranya masang, kan mungkin teman-teman semua udah ngerti, udah paham masang karburator ini seperti ini. Lalu gini kita masukin seperti ini kan. Ini kita masukin seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita dorong. Oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, nih. Tinggal kita tutup begini. Nah, sekarang caranya ngetes berapa minyak yang pas untuk di dalam mangkukan minyak ini. Nah, ini saya beli di online juga, teman-teman, seharga 10.000. Lumayan, bisa ngirit. Sis. Taruh, kita coba. Ayo. Nih, kita pasang di sini, teman-teman. Pasang dulu di karburatornya nih, biar minyaknya enggak tumpah. Jangan coba turunkan gini, apakah minyaknya turun. Gunakan supaya dia tidak banjir. Kita akan buka kerannya, kita tunggu sampai dia penuh. Kita akan coba lihat di sini apakah dia minyaknya masih menetes. Nah, ini keran kita tutup dulu supaya minyak tidak mengalir ke bawah. Nah, posisi minyak itu sudah seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini kalau misalnya minyak ini lebih ke atas, ini nah, ini rata-rata segini minyaknya. Kita bisa nanti turun tambah lagi minyaknya di sini untuk dia biar ini bisa rata seperti ini. Nanti kita akan setel di bagian jarum. Nah, di sini ini jarum sudah bisa menutup seperti ini, teman-teman. Nah, ini jarum sudah bisa. Kalau misalnya kita ambil pelampung ini, nah begini, maka posisinya kan seperti itu. Nah, tuh. Kan seperti ini. Kita cek dulu ukuran tangkinya. Kalau kita ratakan kan seperti ini, teman-teman. Nah,
isi minyaknya seperti ini. Berarti takaran minyak itu adalah segini. Nah, gimana caranya kita akan menaikkan minyaknya lagi? Nah, kita akan nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman pengen menaikkan menambah minyaknya lagi, ini bisa kita perbaiki di sini teman-teman. Ini bisa kita turunin segini, kita quit ke bawah dulu agar dia lebih rendah. Tapi ingat teman-teman, di sini harus antara pinggir sini dengan pinggir ini harus benar-benar sama, tidak boleh nanti ada sebelah tinggi dan nanti kan pelampungnya akan susah. Kita cek, kita perhatiin kalau memang sudah pas. Oke. Nanti di sini akan dia mentoknya sampai di sini teman-teman, sampai di mentok ini. Nah, kita kan cek dulu apakah mentok di sini nih, apakah ini yang mentok ke sini nih bisa menutup minyak. Kita akan putar di bagian ini. Nah, kita lihat apakah minyak itu turun. Dia nggak turun, kita lepas. Nah, dia turun. Nah, turun, minyak itu turun. Nah, jadi dia minyak itu ini kalau misalnya mentok ke sini, dia akan minyak tidak akan bisa masuk. Kita akan coba tes dulu. Kita tes dulu seberapa di dalamnya bisa masuk minyak. Pinggang saya sakit. Nah, ini karburator sudah terisi kayaknya, tapi di sini masih mengeluarkan minyak. Kan di sini kan masih ada netes teman-teman. Nah, tuh. Oke. Kita coba langsung pasangin baut, apakah dia tetap juga menetes. Kita kencangin coba. Oke. Nah, di sini dia tidak akan terjadi banjir. Kita goyang-goyang seperti ini. Apakah ada banjir? Tidak. Nah, kalau yang ini sudah selesai teman-teman, kita tutup dulu minyaknya. Kemudian ke sini, ke bagian ini, cari kunci busi. Karena ini adalah mesin yang lama nggak saya hidupin lagi, nggak saya ini lagi, saya akan coba bongkar ini dulu. Kita pastikan ini
biar dia di sini bersih. Nah ini kan kotor teman-teman tuh. Nah, saya akan memasangnya dulu. Masukin minyak di sini. Kemudian ini kita tarik dulu, membersihkan kotorannya. Dalam itu sudah kita bersih. Kita masukin minyak dulu di sini. Nanti kemudian kita kompres. Ya, turun di dalam hilang. Oke, nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan untuk mengisi campuran oli itu, misalnya 1 tangki itu bisa dimasukin takaran oli 2 tutup. Kalau misalnya lebih, nanti asapnya terlalu banyak dan akan cepat mempengaruhi matinya busi karena dia basah terus. Karena pembakaran itu tidak normal, terlalu banyak oli, jadi oli sisa-sisa pembakaran itu akan nempel di tempat lokasi pembakaran sini. Nanti pembakarannya nggak normal, jadi sisa-sisanya itu kan nempel semua di busi-busi di bagian pembakaran. Ya akhirnya lama-lama menjadi karat karena pengaruh busi pengaruh oli yang berlebihan. Jadi saya disini menggunakan 1/4 ini karena saya tidak mengisinya, hanya sedikit saja. Nah, ini hanya segini karena tidak, saya hanya untuk bukan untuk memperlukan, jadi sebenarnya terlalu banyak memberikan oli sedikit saja. Produksi dengan baik, tidak ada masalah. Karena itu sudah untuk bocor. Oke, kita cek dulu di bagian bawah sini teman-teman. Minyaknya turun. Oke.
Kita coba turunin langsamnya lagi, apakah dia mau. Oke teman-teman, langsamnya sangat bagus sekali. Karburator yang bekas ini juga berfungsi dengan baik. Bisa kita lihat. Kita akan coba turunin lagi langsamnya, apakah dia mau, apakah dia sudah mentok. Nah, ini ada jarum. Langsamnya sangat oke sekali teman-teman. Dua mesin lagi yang masih posisinya terbongkar, masih saya memerlukan komponen-komponen lain untuk memperbaikinya lagi. Intinya teman-teman, yang penting di sini adalah kita mempunyai crankcase-nya dulu. Crankcase, magnetnya ada, terus tutup ininya ada. Intinya itu knalpot masih ada. Nah, enggak masalah di pouring ini kan memang seharusnya diganti. Jadi intinya itu aja teman-teman, yang untuk memperbaiki mesin ini. Nanti kan bisa dicoba lagi. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Mungkin terlalu panjang, mungkin teman-teman bosan nontonnya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Oke, dadah.